Shalom adik-adik. Wow, keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu. Dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkerah, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya gak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu gak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi hari ini di ibadah Sekolah Kids. Kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa yang baik, terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa beribadah online pada hari ini. Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap puji Tuhan hari ini? Siap. Kalau sudah, kita akan bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Yes. Haleluya, ku memuji Tuhan.
kita pujikan sayang disayang. Firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Bapakku Datang.
Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, siapkan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh menerima berkat firman Tuhan, dan kami boleh melakukan dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Sudah lama nih kakak enggak ketemu sama adik-adik nih ya. Kakak kangen banget sama adik-adik ya. Nah, hari ini sudah masuk minggu ketiga kita tentang mujizat, artinya ada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya. Sudah banyak mujizat-mujizat yang sudah kita belajar. Ada 2 mujizat gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar 1 mujizat baru dari Tuhan. Tentang apa? Kita buka dulu sama-sama Alkitabnya di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Judul perikopnya apa adik-adik?
Judul perikopnya adalah minyak seorang janda. Sudah pada tahu nggak ceritanya seperti apa? Kita akan baca terlebih dahulu ya. Kakak akan bacakan ayat 1 sampai ayat 7. Minyak seorang janda. Ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tangga-tanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat yang keenam, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Atau juga yang terakhir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah, adik-adik, gitu ya, kita hari ini belajar tentang seorang janda dengan minyaknya, gitu ya. Adik tahu nggak janda itu apa? Janda itu adalah seorang perempuan atau seorang ibu yang tidak mempunyai suami lagi, ya. Janda itu tidak punya suami lagi. Ketika seorang janda sedang kesusahan, gitu ya, dia lagi bingung karena ada penagih hutang yang menagih hutangnya. Dia bertanya sama Nabi Elisa. Adik tahu nggak siapa Nabi Elisa itu? Nabi Elisa itu adalah orang biasa, seorang petani yang diutus Tuhan, yang ditahbiskan Tuhan untuk menjadi seorang nabi, gitu ya. Dia datang kepada Elisa, bilang apa sama Elisa? "Hambamu ini, gitu ya, tidak punya apa-apa, tapi penagih hutang sudah datang. Kalau hutang tidak dibayarkan, anak hambamu ini akan diambil. Dia punya 2 orang anak, dan kalau dia tidak bayar hutang, anaknya akan diambil." Lalu apa jawabnya Elisa? Jawabnya Elisa gampang. Dia bilang sama perempuan itu, "Apa yang kamu punya, bilanglah." Si perempuan hanya bilang, "Hambamu ini cuma punya sebuah minyak dalam sebuah buli." Gitu ya. Ada tahu nggak buli itu apa? Buli itu seperti kalau dalam sekarang tuh kayak kendi gitu ya, kendi kecil gitu ya, yang bisa untuk isi air. Nah, perempuan itu, sejanda itu bilang, "Hambamu hanya punya sebuah minyak yang sedikit." Elisa bilang gini sama perempuan itu, si janda itu, "Ambillah botol-botol kosong dari tetangga-tetanggamu, mintalah botol-botol kosong. Lalu masuklah engkau dan anak-anakmu." Ya, masuklah engkau dan anak-anakmu ke dalam rumah, tutup pintunya, kunci pintunya, supaya tidak ada orang yang tahu. Ya. Kemudian tuanglah minyak yang ada di bulimu itu ke dalam botol-botol kosong tadi. Tidak boleh terlalu sedikit. Ingat ya, tidak boleh terlalu sedikit. Jadi anak-anaknya suruh ngambil terus ngumpulin yang banyak. Setelah itu si janda itu nurut nggak sama apa perkataannya si Nabi Elisa? Dia nurut perkataannya sama Nabi Elisa. Anak-anaknya suruh mencari botol-botol kosong, dikumpulkannya lah di rumah, dia tutup pintunya, dia tuang semua ke dalam botol-botol itu. Bayangkan ya adik-adik ya, sebuah buli kecil bisa untuk mengisi botol-botol kosong yang cukup banyak. Sampai pada akhirnya, ketika botol kosong itu sudah habis, si janda itu bilang gini sama anaknya,
Dekatkanlah lagi botol-botol kosong. Anaknya bilang apa? Botol kosongnya sudah habis. Apa yang terjadi sama minyaknya itu? Minyak itu tidak lagi mengalir ke dalam botol-botol itu. Ya, setelah janda itu dan anaknya mengisi botol-botol kecil yang cukup banyak, bertanyalah si janda itu sama Nabi Elisa. Ini sudah nih Pak Elisa, apa yang akan kami lakukan gitu ya. Elisa bilang lagi, jualah minyak-minyak itu ke tetangga-tetanggamu. Kemudian bayarkanlah hutangmu. Nurut lagi enggak si Nabi itu, si janda itu? Si janda itu nurut. Dia akhirnya menjual semua minyak-minyak yang sudah diisi ke tetangga-tetangga. Dia dapat uang, bisa bayar hutang. Bahkan si Nabi Elisa bilang gini, jika ada lebihnya, gunakanlah uang itu untuk kehidupanmu beserta anak-anakmu nanti. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar banyak sekali dari si janda ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah janda itu nurut, taat dengar-dengaran. Ya, taat dengar-dengaran kepada Nabi Elisa. Bayangkan kalau misalnya si janda itu nggak dengar-dengaran sama Elisa. Dia nggak disuruh ngambil botol-botol kosong. Dia nggak mau untuk menjual minyaknya. Dia nggak mau nutup pintunya. Apa yang akan terjadi? Dia tidak bisa bayar hutang. Hutang tidak dibayarkan, anaknya bisa jadi budak. Tapi karena dia taat dengar-dengaran sama Nabi Elisa, dia bisa membayarkan hutangnya. Ya. Yang kedua dia tetap percaya sama Tuhan meskipun kondisi apapun. Dia dililit hutang tetap percaya sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan bahwa Tuhan bisa melunasi hutangnya. Nah, sama seperti adik-adik. Kalau adik nggak taat dengar-dengaran, adik-adik nggak taat dengar-dengaran, ada mujizat yang terjadi nggak? Nggak ada. Ya, mujizat itu terjadi ketika adik-adik taat dengar-dengaran dan percaya sama Tuhan. Gimana caranya bisa taat dengar-dengaran dan percaya sama Tuhan? Yang pertama, banyak berdoa. Berdoa sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ini segala macam gitu ya. Harus sering-sering berdoa. Yang kedua, banyakin waktu untuk membaca firman Tuhan. Sudah setia nggak sama baca firman Tuhan? Seberapa sering adik-adik baca firman Tuhan hari-hari ini? Nah, kalau dua hal ini adik-adik sudah bisa turuti gitu ya, percayalah di dalam hidup adik-adik pasti akan ada mujizat yang terjadi. Amin? Amin ya. Nah, kita belajar banyak adik-adik hari ini tentang seorang janda yang hanya punya sedikit minyak. Oke? Nah, untuk ayat hafalannya kita akan buka di Lukas. Lukas perjanjian apa? Hayo. Lukas itu perjanjian baru ya adik-adik. Lukas 1 ayat 37. Ya, Lukas 1 ayat 37. Kita baca bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin ya. Kita harus tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menuruti apa yang kita mau. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Amin. Kita tutup Alkitabnya, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Bapak kami belajar banyak Tuhan, dari seorang janda Tuhan yang hanya mempunyai sedikit minyak Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami bisa menjadi seperti seorang janda Tuhan yang taat dengar-dengaran Tuhan, yang selalu percaya kepada Engkau Tuhan, yang percaya bahwa mujizat-Mu tidak pernah mustahil Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami Bapa. Kau berkati Bapa firman yang kami dengar hari ini Tuhan agar bisa tetap di hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Bapa kegiatan kami selanjutnya. Biarlah kami tetap percaya, kami tetap setia, taat dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya dan di video dan dikirim di grupnya masing-masing. Untuk kelas kecil, jangan lupa mengerjakan aktivitasnya, difoto dan dikirim di grupnya. Sedikit ada pengumuman tambahan, kita saksikan video berikut ini. Shalom adik-adik, bertemu lagi nih bersama Kak Jeremy. Nah hari ini kakak membawain pengumuman nih buat adik-adik semua. Pengumumannya adalah buat adik-adik, mama atau papa atau siapapun yang menonton tayangan ini, bagi yang rindu untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Smiling Kids, bisa menitipkan ke orang tuanya waktu orang tuanya ibadah offline ya adik-adik, atau bisa transfer ke rekening BCA atas nama Daniel Gugus Santoso dengan nomor rekening 018 166 7817 ya. Bisa dikirimkan nomor rekening itu ya adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendukung, buat orang tua, buat mama dan papa atau siapapun yang menonton tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita akan pujikan lagu Doa Yabes. Berarti aku menerima. Jangan berluar, daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berhati aku berkali-kali. Jangan berluar, daerahku. Yang kiranya yang melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah selesai Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah kami hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pujikan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Kau berkati Bapa kehidupan kami Bapa, sekolah kami, orang tua kami Tuhan, guru-guru kami, teman-teman kami, semua Kau berkati kehidupan kami Bapa. Kau berkati Bapak gereja kami GBI Sentro, Kau berkati Oma Suko Tuhan sebagai gembala Tuhan. Kau berkati keluarga, cucunya, menantu, semuanya Tuhan Kau berkati Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan Kau berkati Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Bapak. Kau berkati kehidupan kami dimanapun kami berada, Kau tetap menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya hadir dalam nama-Mu, hadir dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Sampai bertemu
ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.